Assalamualaikum teman-teman, kakak-kakak, pendengar dan pemirsa dari Timur untuk Indonesia. Hari ini di episode kali ini saya tampil berbeda karena saya berada di atas KN SAR Kamajaya milik Basarnas Sulawesi Selatan. Dan tentu saja hari ini saya akan berbincang dengan Kabasarnas Suse Bapak Junaidi. Assalamualaikum Pak Junaidi, agak kareba Pak. Kareba bagus. Kareba baik Pak. Nah Pak, ini kan baru-baru ini SAR Basarnas ulang tahun yang ke-50. Ya. Selamat ulang tahun dulu buat Terima Basarnas. kasih. Semoga semakin maju, semakin sigap dalam melakukan pencarian dan pertolongan ya Pak. Nah, di ulang tahun yang ke-50 ini, Ya. untuk Basarnas Suse sendiri apa nih Pak? Evaluasi atau introspeksi atau mungkin ada yang harus ditingkatkan ke depannya? Iya. Jadi Basarnas ini sesuai dengan instruksi daripada Presiden dan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Ada satu yang paling titik temu adalah majulah Basarnas. Ketika kita berbicara majulah Basarnas, berarti seluruh lini, seluruh stage untuk pekerjaan Basarnas itu harus kita tingkatkan. Mulai dari yang pertama, tugas pokok kita adalah mencari, menolong, mengevakuasi, dan menyelamatkan korban. Bagaimana sehingga hal ini bisa terwujud dengan baik? Itu tentunya kita harus meningkatkan sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini terbagi atas beberapa tahapan di dalamnya terkait masalah. Yang pertama adalah bagaimana skilling seorang rescuer, seorang Basarnas untuk lebih bagus lagi. Yang kedua, bagaimana mempergunakan alat canggih inovatif dari Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dan itu adalah merupakan perintah dari Presiden Republik Indonesia untuk bagaimana menggunakan alat-alat yang canggih itu untuk mengoptimalkan untuk bagaimana pencarian dan pertolongan ini bisa terjalin cepat, tepat, tanggap, dan memiliki waktu yang tidak begitu lama untuk berada di lokasi, dan penemuan korban pun begitu tidak lama dicari dengan adanya alat-alat canggih yang telah diciptakan atau telah diinovatif oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yaitu Marsikal Madia TNI Delvi Alfiandi. Baik, berarti tadi poinnya yang saya tangkap adalah sumber daya manusia dan teknologi canggih. Ya. Nah, bagaimana sebenarnya sumber daya manusia Basarnas saat ini? Pelatihan apa yang harus dilewati untuk menjadi seorang rescuer? Iya, jadi kita beranggap pertama di jumlah personil. Ya, jumlah personil kita di sini di Sulawesi Selatan untuk mengcover seluruh wilayah di Sulawesi Selatan itu 114 orang. Sangat-sangat sedikit. Sehingga dengan demikian ilmu kemudian pendidikan yang kita punya harus diberikan kepada potensi SAR kita. Potensi SAR kita itu termasuk TNI, Polri, masyarakat, kemudian institusi serta organisasi-organisasi pemuda dan masyarakat untuk yang terkait masalah pencarian. Nah, dengan sedikitnya personil kita ini dan banyaknya yang kita harus latih untuk bagaimana mendapatkan ilmu SAR, maka kita menginovasi untuk lebih mengembangkan pendidikan kita. Misalkan contoh latihan dasar SAR yang tadinya jumlah kurikulum jamnya adalah sekian jam, kita tambah lagi untuk bagaimana meningkatkan inovasi di dalam pelaksanaan pelatihan pendidikan. Kemudian yang kedua, contoh misalkan latihan water rescue. Water rescue ini yang tadinya kita mempergunakan peralatan yang tidak begitu canggih untuk dilakukan latihan, sekarang diinovasi harus mempergunakan alat yang canggih untuk bagaimana memperoleh ilmu itu cepat, kemudian dapat mempergunakan juga alat yang canggih yang dapat memberikan percepatan di dalam pelaksanaan pencarian dan pertolongan. Yang diusahakan ya menurut Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan itu adalah supaya korban yang kita cari itu tidak meninggal dengan manualisasi yang kita gunakan sekarang, karena dengan cepatnya bisa misalkan nyawanya belum hilang, kita bisa mendapatkan korban tersebut dalam keadaan selamat dengan adanya alat yang begitu cepat untuk kita reaksikan ke dalam pelaksanaan kegiatan pencarian.
Berarti fokusnya itu mencari orang yang masih hidup, yang bukan masih hidup. Ya, mencari untuk lebih orang yang sudah meningkatnya meninggal untuk ya. kita pencarian dan pertolongan dengan adanya jumlah personil yang banyak, otomatis akan mengurangi keadaan yang tidak normal terhadap orang yang kita tolong. Berarti waktunya yang harus dipersingkat Ya, begitu harus Pak. persingkat Dan menggunakan alat-alat yang canggih, kapal-kapal yang canggih. Ada lagi yang akan diberikan oleh kami untuk membantu di pelaksanaan pencarian dan pertolongan ini adalah namanya rescue boat. Rescue boat yang digunakan dengan panjang kurang lebih 14 meter untuk digunakan dalam pencarian, dan ini sangat-sangat canggih karena bisa jadi pada saat dia terbalik begini dia kembali lagi. Nah itu. Rescue boat. Ya, rescue boat. Nah, rescue boat ini yang tidak begitu besar, tetapi bisa digunakan di dalam pelaksanaan pencarian dan pertolongan yang cepat dengan kecepatan 35 knot. Nah, semoga alat ini cepat datang, dan itu merupakan salah satu inovatif kita untuk bagaimana menyelamatkan, mengevakuasi korban dengan selamat, dan kita usahakan selamat begitu maksudnya, tidak meninggal baru kita ambil. Nah itu akan kita usahakan tuh di lebih daripada tahun 50 tahun. Artinya setengah abad ini, untuk abad berikutnya kita memperbaiki untuk kinerja kita di dalam pelaksanaan. Nah, bicara soal alat-alat teknologi canggih tadi, sekarang untuk Basarnas Sulsel apa saja nih peralatan-peralatan yang sudah dipunya? Iya, jadi peralatan yang sudah kita punya di sini sebetulnya sudah enough ya. Seperti misalkan kita ada kapal 3 nih. Ada 30 Reongnya berapa 302, Reongnya berapa 303. Terus kapal Kamajaya ini adalah kapal induk dan fungsinya ada logistik yang memuat BBM sebanyak 500 ton untuk kebutuhan kapal-kapal kecil yang melakukan pencarian. Jadi kapal kecil ini tidak lagi kembali ke dermaga mengisi BBM pada saat mencari karena kekurangan BBM. Nah, dia langsung tempel aja masuk ke KN SAR Kamajaya ini. Berarti ini untuk logistik ya Pak? Ini logistik. Selain logistik juga kapal ini pun bisa dibantu untuk melakukan pencarian ketika dibutuhkan. Karena sempat terlibat dengan pencarian KRI Nanggala bukan ya Pak? Ya, KRI Nanggala kapal ini yang turun untuk membantu pelaksanaan. Dan kecanggihannya juga kita punya ROV. ROV ini adalah suatu alat yang diturunkan untuk mendeteksi benda-benda logam yang ada di bawah yang dianggap bahwa itu adalah kapal, itu adalah benda yang kita cari. Seperti itu, ini adalah punya kita ROV di sini. Selain itu perlengkapan yang Mbak lihat ini sekarang ini termasuk radar, termasuk HDIS, termasuk GPS, termasuk automatic kemudi, semuanya teknologinya sudah canggih ya Pak? Sudah mulai canggih untuk Basarnas, karena ini yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk senantiasa mempergunakan alat yang canggih dan inovatif untuk kecepatan di dalam pelaksanaan operasi SAR, sehingga muncul yang dikatakan pada saat 50 tahun Basarnas emas ini itu cepat tanggap untuk Indonesia maju. Bapak, kalau untuk personil SAR itu sendiri dibagi tidak sih Pak? Ada yang khusus darat, ada yang khusus laut, atau semuanya ya, harus jadi personil kita di kantor itu ada memang ahli di dalam bidang water rescue, ada juga ahli dalam bidang jungle rescue, ada juga ahli dalam bidang penyelamatan di dalam pencarian orang di kondisi membahayakan manusia, atau ada yang ahli dalam bidang confined space, yaitu orang yang jatuh di sumur, kemudian orang yang jatuh di lubang tambang, semuanya punya keahlian. Nah, ini personil kami sebanyak 114 orang ini masing-masing punya keahlian. Ada ahli menyelam, semuanya kita sudah tata dengan baik untuk bagaimana memberikan rasa nyaman kepada seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya dan pada khususnya di seluruh masyarakat Sulawesi Selatan. Tapi kan Sulawesi Selatan itu luas Pak, dan dengan 114 personil kita bayangkan gitu, bagaimana menyiasati potensi SAR kita itu banyak. Dan untuk yang membantu ini kita memang sudah melatih, dan mereka ini semuanya tanpa pamrih. Termasuk masyarakat sebenarnya ya. Sekarang kita usahakan bagaimana korban itu bisa karena kecepatan kita dengan waktu yang cepat.